Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan inovasi sebagai bisnis inti proses. Saya Nur Ayu Hidayah, NIM 21055130002, dan ada teman-teman saya Lina Aulia Tushifa, ada Erika Audrey Elia Putri, Leonie Anggita Maharani, dan Septi Amelia Putri. Pendahuluannya menguraikan pandangan tentang inovasi sebagai proses pembaharuan inti dalam suatu organisasi. Apa itu inovasi proses bisnis? Menurut The Counter, inovasi bisnis adalah ketika sebuah perusahaan memperkenalkan proses, layanan, atau produk baru yang dapat membawa perubahan positif bagi keberlangsungannya. Untuk model proses inovasinya, tantangan yang dihadapi organisasi manapun adalah mencoba dan menemukan cara mengelola proses ini untuk memberikan solusi yang baik. Misalnya, perusahaan besar berbasis ilmu pengetahuan seperti perusahaan farmasi akan cenderung menciptakan solusi yang memiliki aktivitas berat. Selanjutnya yaitu variasi tema. Inovasi sangat beragam dalam skala, sifat, tingkat kebaruan, dan sebagainya. Begitu pula organisasi yang berinovasi. Namun, pada tingkat abstraksi ini dimungkinkan untuk melihat proses dasar yang sama beroperasi pada setiap kasus. Misalnya, mengembangkan produk konsumen baru akan mengakibatkan penerimaan sinyal tentang potensi kebutuhan dan kemungkinan teknologi baru. Mengembangkan konsep strategis, menghasilkan pilihan, dan kemudian mengolahnya menjadi produk baru yang dapat diluncurkan ke pasar. Kemudian berikutnya yaitu layanan dan inovasi. Keunggulan kompetitif tentunya dapat datang dari inovasi dalam bidang jasa. Patut direnungkan bahwa komputer bisnis pertama di dunia diterapkan di sektor jasa. Dengan munculnya internet, ruang lingkup inovasi layanan telah berkembang pesat. Terkadang hal ini disebut sebagai solusi untuk mencari masalah. Penting untuk diingatkan dalam konteks inovasi layanan diri kita sendiri tentang definisi inovasi dan sukses eksploitasi ide-ide baru. Perusahaan yang diperluas. Salah satu perkembangan signifikan dalam inovasi bisnis yang didorong oleh globalisasi dan teknologi yang mendukung adalah outsourcing. Proses bisnis utama, TI, manajemen call center, administrasi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Meskipun hal ini menunjukkan adanya perubahan struktural dalam perekonomian, hal ini pada intinya memiliki pendorong inovasi yang sama. Sekalipun perusahaan dikosongkan, tantangan yang dihadapi agen outsourcing dan kliennya tetap berupa inovasi proses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, inovasi sektor publik. Perusahaan-perusahaan sektor swasta mungkin bersaing untuk mendapatkan perhatian pasar mereka dengan menawarkan hal-hal baru atau cara-cara baru dalam menyampaikan hal-hal tersebut. Organisasi, sektor publik, dan nirlaba menggunakan inovasi untuk membantu mereka bersaing terhadap tantangan-tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, hukum, dan ketertiban. Mereka juga sibuk dengan inovasi proses tantangan untuk menggunakan sumber daya yang langka secara lebih efektif atau menjadi lebih cepat dan lebih fleksibel dan dalam menanggapi lingkungan yang beragam. Dan dengan inovasi produk menggunakan kombinasi pengetahuan baru dan yang sudah ada untuk menghasilkan produk baru atau lebih baik. Selanjutnya ada ukuran organisasi. Pengaruh penting terhadap cara pengelolaan inovasi adalah ukuran organisasi. Biasanya organisasi yang lebih kecil memiliki sejumlah keunggulan seperti kelincahan pengambilan keputusan yang cepat, namun juga memiliki keterbatasan seperti keterbatasan sumber daya. Artinya, pengembangan manajemen inovasi yang efektif akan bergantung pada penciptaan struktur dan perilaku yang berperan dalam hal ini. Misalnya, mempertahankan tingkat informalitas yang tinggi untuk membangun visi bersama dan
mengambil keputusan yang cepat. Namun mungkin juga untuk membangun hubungan jaringan untuk mengimbangi keterbatasan sumber daya. Selanjutnya ada organisasi berbasis proyek. Bagi banyak perusahaan, tantangannya adalah bergerak menuju organisasi berbasis proyek, baik untuk merealisasikan proyek tertentu, seperti membangun fasilitas besar seperti bandara atau rumah sakit, atau untuk mengelola desain dan membangun sistem produk yang kompleks. Selanjutnya, model proses yang berkembang. Pentingnya memandang inovasi sebagai suatu proses adalah bahwa pemahaman ini membentuk cara kita mencoba dan mengelolanya. Salah satu masalah utama dalam mengelola inovasi adalah kita perlu memahami serangkaian fenomena yang kompleks, tidak pasti, dan sangat berisiko. Namun, terlepas dari sifat proses inovasi yang tidak pasti dan acak, pola keberhasilan yang mendasarinya dapat ditemukan. Tidak semua inovasi gagal, dan beberapa perusahaan dan individu tampaknya telah mempelajari cara untuk merespon dan mengelola inovasi sedemikian rupa sehingga meskipun tidak ada jaminan yang pasti, setidaknya peluang keberhasilan inovasi dapat ditingkatkan. Kemudian mengukur keberhasilan inovasi. Rutinitas manajemen inovasi yang sukses tidak mudah diperoleh. Inovasi saja tidak selalu membawa kesuksesan bisnis. Meskipun terdapat bukti kuat yang menghubungkan inovasi dengan kinerja, kesuksesan juga bergantung pada faktor lain. Jika fundamental bisnis lemah, maka seluruh inovasi yang ada di dunia mungkin tidak cukup untuk menyelamatkannya. Hal ini mendukung inovasi yang terfokus secara strategis sebagai bagian dari kartu skor berimbang dalam pengukuran hasil. Kemudian manajemen inovasi yang sukses. Inovasi yang sukses berkorelasi kuat dengan cara perusahaan memilih dan mengelola proyek, cara perusahaan mengordinasi masukan dari fungsi-fungsi yang berbeda, cara perusahaan berhubungan dengan pelanggannya, dan seterusnya. Mengembangkan serangkaian rutinitas yang terintegrasi sangat terkait dengan keberhasilan manajemen inovasi dan dapat memunculkan kemampuan kompetitif yang khas. Misalnya, mampu memperkenalkan produk baru lebih cepat dari siapapun atau mampu menggunakan proses baru. Model proses inovasi pencarian. Fase pertama dalam inovasi melibatkan pendeteksian sinyal di lingkungan tentang potensi perubahan. Hal ini dapat berupa peluang teknologi baru atau perubahan persyaratan pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh tekanan legislatif atau tindakan pesaing. Sebagian besar inovasi dihasilkan dari interaksi beberapa kekuatan. Sebagian berasal dari kebutuhan akan perubahan melalui inovasi dan sebagian lainnya berasal dari dorongan yang berasal dari peluang-peluang baru. 2. Seleksi inovasi pada dasarnya mempunyai resiko dan bahkan perusahaan yang memiliki kekayaan besar pun tidak dapat mengambil resiko yang tidak terbatas. Oleh karena itu, penting bagi beberapa orang seleksi dilakukan terhadap pembagian peluang pasar dan teknologi. Pilihan yang dibuat sesuai dengan strategis bisnis perusahaan secara keseluruhan dan didasarkan pada bidang kompetisi, teknis, dan pemasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dari fase ini adalah untuk menyelesaikan masukan menjadi konsep inovasi yang dapat dikembangkan lebih maju melalui organisasi pengembangan. 3. Implementasi setelah menangkap sinyal-sinyal pemicu yang relevan dan membuat keputusan strategis untuk mewujudkan beberapa di antaranya fase penting. Berikutnya adalah mengubah ide-ide potensial menjadi kenyataan produk atau layanan baru, perubahan proses, pergeseran model bisnis, dan sebagainya. Dalam beberapa hal, fase implementasi dapat dilihat sebagai fase yang secara terhadap menyatukan berbagai bagian pengetahuan dan merangkainya menjadi sebuah inovasi.
Kesimpulan, inovasi bisnis adalah ketika sebuah perusahaan memperkenalkan proses, layanan, atau produk baru yang dapat membawa perubahan positif bagi keberlangsungannya. Tantangan yang dihadapi organisasi manapun adalah mencoba dan menemukan cara mengelola proses ini untuk memberikan solusi yang baik terhadap masalah pembaruan keadaan yang berbeda akan menghasilkan solusi yang berbeda pula. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.